Di sini berarti untuk area makannya ya, Mbak? Biasanya aku kalau misalnya nyuapin anak, Okay. terus kalau misalnya sambil main, kita suka main board game gitu, terus sambil suami juga kadang-kadang kerja juga di sini kan. Jadi ya bisa sambil ngumpul bareng lah semuanya di satu tempat ini. Terus kalau misalnya emang mau sambil nonton TV, TV-nya di situ bisa dinyalain, jadi bisa melihat ke segala arah. Halo, nama saya Narita, saya ibu rumah tangga. Saya Mirfan, saya bapak rumah tangga. Selamat datang di Mina House. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Miftah di segmen Inspira Homes. Kali ini kita ke rumah yang inspiratif banget nih. Lihat, aku udah di depan rumahnya. Yuk, kita ketemu ownernya yuk. Hai. Akhirnya aku berkunjung ke sini. Iya, ya ampun, udah lama banget ya rencananya. Iya, pas rumahnya masih direnov, guys. Betul. Sekarang aku mau peluk dulu akhirnya bertemu lagi. Kita pernah sih ketemu satu kali doang ya. Nggak sempat ngobrol ya. Benar. Hari ini ngobrol langsung aku gerbek rumahnya. Iya, jadi takut. Boleh tahu nggak ini konsepnya kenapa kok ditentuin fasadnya kayak gini gitu? Jadi sih sebenarnya ini lebih ke arah Japandi. Kalau Japandi kan memang ada unsur-unsur kayunya gitu ya, terus warnanya juga putih, clean. Kemudian ada sedikit sentuhan namanya postmodern. Jadi kalau misalnya kita yang lebih dikenal tuh istilahnya mid-century modern lah. Jadi ada lekuk-lekuk bahenolnya gitu kan di sini, terus di atas gitu. Nah ini sebenarnya ciri-ciri dari postmodern Japandi. Oke, arsiteknya siapa Mbak? Kalua Studio. Kalua Studio itu udah sama interior design. Jadi saya waktu itu saya minta ke Kalua Studio buat desainin mulai dari arsitekturnya, kemudian juga interiornya. Kalau luas tanahnya berapa sih nih Mbak? Di sini tuh 240 totalnya, jadi menyamping 12, ke dalamnya 20. Luas bangunannya sekitar 311-an lah. Nah ini sebenarnya ada yang menarik juga dari pagarnya nih guys, pas tadi aku datang. Pagarnya ini cukup unik juga ya? Jadi ini tuh sebenarnya pagarnya memang kita mintanya model lipat, karena kenapa? Kita pengennya tuh sebagian rumah tuh ketutup karena untuk menjaga privasi juga. Oke, jadi untuk di sini nih ada apa aja sih Mbak? Kayaknya kebagi jadi beberapa area kan? Iya betul. Jadi ini area garasi kita pakai buat 2 mobil. Sebenarnya ada satu lagi sih garasi di dalam sini. Jadi ini sebenarnya modelnya agak terkamuflase gitu ya. Jadi kesannya kayak tembok doang, tapi sebenarnya ini pintu yang bisa dibuka. Nah ini pintunya pintu sliding digeser ke sana. Nah di sini bisa muat mobil satu lagi sih gitu. Terus kalau gitu. di sini Terus ini sebenarnya area entrance-nya gitu ya, teras. Kita bikin agak naik buat antisipasi siapa tahu udah banjir gitu di jalan. Paling nggak kita masih aman lah di sini, rumahnya agak elevated jadi nggak akan masuk air. Nah kalau ini tamannya cantik banget. Tamannya ya Allah, ini Dan adalah lumayan. kreasi suami saya, harap malum ya. Oh ini gitu, bikin sendiri. Iya. Wah, Jadi rencananya keren. emang pengennya pakai vendor kan. Taman kita udah hunting gitu kira-kira yang terjangkau ada nggak? Oh ternyata nggak ada. Jadi akhirnya suami jalan-jalan sendirilah ke toko-toko tanaman, terus dia pilih-pilih sendiri, cari-cari inspirasi di Pinterest gitu ya, sama di teman-teman home decor juga. Ya akhirnya jadilah begini. Sebenarnya ini masih setengah jadi sih, jadi masih butuh sedikit sentuhan touch up gitu. Tapi benar kalau aku ini kan pintu utamanya Mbak. Kalau dari sini emang nggak ke expose ya dari jalan gitu, ketutup ya jadinya. Jadi kalau orang lewat dia memang masih bisa lihat dari situ, tapi sudutnya kan nggak masuk. Nggak langsung ya. Masuk yuk, aku penasaran. Yuk boleh. Wah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Wow, rumahnya bener-bener kayak renderan yang aku lihat ya di Instagram ya. Alhamdulillah. Cakep banget. Berarti kalau ini ruangan apa nih Mbak Narita? Nah, jadi ini tuh sebenarnya ruang tamu. Dulu sebelum rumah ini direnovasi, sebenarnya fungsinya berbeda. Jadi dulu itu adalah master bedroomnya. Tapi karena fungsinya berubah dan master bedroomnya kita naikin ke atas, jadi di sini saya mau pakai nih buat studio yoga. Karena saya kebetulan ngajar yoga juga. Jadi akhirnya ya memang didesain agak lebih luas gitu ya. Jadi ini juga mejanya bisa naik turun pakai hidrolik. Makanya di sini dikasih full cermin ya semuanya. Cermin di sebelah sini dan di sebelah sini. Karena kan kalau misalnya kita lagi latihan, lagi olahraga, kita pengennya ngelihat formnya tuh sebenarnya udah bener apa belum. Nah kalau nggak ada cermin kan kita nggak bisa merhatiin badan sendiri kan. Tapi kalau dari cermin lebih enak. Lebih enak, benar.
Kalau aku lihat di sini ada pintu lagi. Boleh. Ini pintu Jadi ke- biasa kalau misalnya orang habis yoga atau baru datang, sebenarnya kan di sini ada rak sepatu juga. Jadi kalau buka pintu itu masuk ke ruangan ini dulu. Kenapa? Karena ini adalah tempat cuci tangan, cuci kaki di sini. Gitu. Mungil tapi estetik banget guys, lucu. Ada warna hijaunya loh tiba-tiba loh guys. Nah, nanti ini tuh sebenarnya desain arsitek beresonansi dengan master bathroom di atas. Nanti bisa dilihat ya. Oke, dan terang banget tuh. Jadi di atas itu full ada ini ya, kacanya. Wah, cakep banget nih. Oke, aku nih penasaran. Ini tuh bisa ditutup ya jadi pintu ya? Ya, jadi ini sebenarnya karena kita konsepnya Japandi, jadi ada beberapa titik yang memang kita ambil khasnya Japandi. Jadi ada kisi-kisi, kayu, putih dan warna kayu gitu ya. Jadi emang aslinya tuh sebenarnya dua ruangan yang berbeda ya? Ya. Cuman bisa difungsikan kalau pas Bisa jadi dibuka satu kayak gini juga, jadi ya satu. karena kan kadang-kadang kalau misalnya ada acara keluarga yang butuh space lebih besar, itu kita memang request ke arsitek kalau bisa ruangannya tuh bisa bersatu semua, konsepnya gitu. Oke. Nah di sini tuh sebenarnya maunya difungsikan sebagai ruang tidur tamu. Jadi kalau kebetulan ada orang tua atau adik-adik datang, itu bisa tidur di sini. Ini kursinya sofa bed sih, jadi bisa diungkit nanti dia bisa jadi kasur. Iya. Tinggal dikasih meter stopper, ya dipermak dikit nanti bisa jadi tempat tidur. Ditutup udah deh. Jadi kamar, bener-bener kamar. Kalau ini ada pintu lagi. Ada, jadi ini sebenarnya pintu yang nanti bisa nyambung ke arah dining room. Oh, sliding juga. Jadi ini buat ke area dalam Area sini, dining. room. Iya, jadi dining room itu bisa masuk dari sisi sini, bisa juga dari ruang tamu tadi. Nah, untuk di sini berarti untuk living, dining, kitchen ya? Ya, ini semuanya kita pakai open plan juga. Nah, terus dulu tuh sebenarnya area kitchennya ada 2. Nah, cuman kita pikir kayaknya masak juga kan cuman buat kita doang gitu ya. Kayaknya kalau dapur bersih dan dapur kotor dipisah-pisah, jadinya gue bersihnya harus lebih banyak kan. Jadi akhirnya ya udahlah dicampur aja gitu. Jadilah satu dapur di sini. Tapi emang jadi satu area yang ini ya, luas banget di sini ya. Enak gitu pandangannya, luas sampai sana gitu. Bahkan tangganya emang ngumpet sih. Iya. Nggak kelihatan ada tangga di ujung Benar, situ. soalnya kita memang konsepnya juga supaya railingnya tuh masih bisa didekor gitu di baliknya. Jadi akhirnya ya kita coba kasih railingnya dari bata juga. Wah, inspiratif banget nih. Ini di sini ada ruang Di apa sini nih? adalah ruangan servis, jadi buat cuci, setrika, sama buat rumahnya. Apa? Tenang, dia lagi makan. Aku berani. Hai. Udah kenalan tadi. Hai Dash. Gitu. Wah, jadi di sini untuk cuci jemur juga ya. Nah dulu itu di sini sebenarnya nggak ada tembok nih, jadi bener-bener plong dari service area sampai ke taman belakang. Cuman akhirnya kita putusin pakai tembok aja supaya nggak terlalu kelihatan lah ya kalau misalnya lagi jemur, terus lagi berantakan di sebelah sini itu nggak terpampang nyata dari arah living room. Oke, wih cakep juga nih dikasih kayak gini Iya, guys. dikasih roster. Tapi aku tuh ngeliat dari sini ya Mbak ya, ini tuh detail banget ya, bahkan sampai sini tuh lengkung semua loh. Ya benar, sampai atas. Nanti kelihatan kalau dari depan itu lengkungnya ke atas. Lengkung semua. Oh di sini juga ada ruang lagi. Ini kamar mandi aja. Ini kamar mandi simple banget sih buat kalau ada ART. Oke, oh berarti ini kamar tidurnya. Nah ini kamar tidur ART, kemudian di sini tempat mandinya gitu. Oke. Jadi paling nggak dia punya kawasan sendiri lah, dia punya privasi juga sendiri karena pintunya juga ketutup dari dalam gitu. Oke. Oke, kita lihat lagi di dalam. Yuk. Di sini berarti untuk area makannya ya, Mbak? Biasanya aku kalau Mau misalnya nyoba? nyuapin anak, terus kalau misalnya sambil main, kita suka main board game gitu, terus sambil suami juga kadang-kadang kerja juga di sini kan. Jadi ya bisa sambil ngumpul bareng lah semuanya di satu tempat ini. Terus kalau misalnya emang mau sambil nonton TV, TV-nya di situ bisa dinyalain, jadi bisa melihat ke segala arah. Berarti multifungsi nggak cuma buat makan ya? Bener, memang sangat multifungsi karena ini kan kebetulan emang kita request ke arsitek supaya banyak space buat storage-nya. Nah di bawah sini sebenarnya isinya storage semua sih. Oke. Gitu, jadi banyak laci-laci di area sini, sama di bawah kursi ini juga laci buat naruh barang. Ih, dari balik sini islandnya cakep banget. Jadi ini tuh pakai kayu sungkai kan si kisi-kisinya.
Nah, si kayu sungkai ini juga nanti kalau misalnya lagi main ke atas, ini juga dipakai di kamar juga sih, di master bedroom. Oke. Nah kalau di sini untuk menonton TV ya Mbak? Betul. Wah. Jadi kita pilih sofanya juga yang nggak terlalu gede karena kan pada dasarnya space ini juga terbatas ya. Jadi dan kita juga di sini orangnya cuma sedikit, jadi ya paling nggak cukup buat kita semua nongkrong di satu tempat yang sama. Kalau aku lihat di sini tuh meja TV-nya juga pakai yang material yang sama kayak island ya. Betul. Apa Jadi sih itu Mbak? ini namanya terrazzo tapi terrazzo cor gitu. Jadi Oke. sebelum dibawa ke sini di workshopnya tuh sama dia udah dibikin mold gitu kan cetakannya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Terus habis itu baru dibawa ke sini dalam bentuk ini. Jadi supaya nggak ada potongan. Termasuk yang dapur juga sama. Jadi dapurnya tuh panjang dan lebarnya termasuk backsplash juga dia tuh dari terrazzo cor juga. Jadi dibawa ke sini tuh sepanjang-panjang itu langsung ditempel. Nah itu lumayan juga tuh challenging karena ternyata belok-beloknya tuh manuvernya agak susah kan. Ya? Nah kalau yang di sini tuh juga tinggi ya Mbak. Maksudnya sampai atas tuh berapa tuh? Ini tuh kira-kira sekitar 5,8 sampai 6 meter lah. Kalau sampai atas banget itu 6 meter. Sebenarnya ini voidnya juga void lama. Jadi dari zaman rumah lama itu memang ini adalah void lamanya dia gitu. Jadi saya nggak ubah banyak sih. Termasuk balok-balok yang di sini itu balok-balok lama. Jadi Gitu. strukturnya ada yang tetap yang ngikutin ya. Yang tadi Mbak Narita bilang nggak diambrukin semuanya. Karena terkendala budget juga kan, supaya kita nggak tahu karena ini strukturnya struktur lama, terus gambar teknisnya yang dulu juga kurang lengkap gitu. Jadi kan agak sulit kalau misalnya ngebangun ngerombak banyak, takutnya banyak struktur-struktur lama yang keganggu gitu. Termasuk juga sebenarnya pilar yang ada di luar ini nih dipertahankan, cuman supaya again masih beresonansi dengan tema di dalam, kita dibuletin aja di sini. Dan di sini vertical gardennya. Iya, ini itu tanaman taman. asli atau? Asli. Oh asli ya. Wah cakep banget di situ. Ini area terbuka aja ya Mbak ya di sini. Iya, karena kan memang konsepnya tuh kita waktu pas lagi mendesain backyard pengennya tuh ada space untuk anak lari-lari. Jadi emang untuk area bermain juga. Area bermain anak. Jadi akhirnya karena kita juga punya kebutuhan pengennya ada penghijauan yang asli gitu ya. Kalau ini kan palsu kan. Palsu, Nah, oke, akhirnya baik. kita bikin ke atas aja supaya nggak makan tempat di bawah. Kemudian ini juga pengairannya udah dibikin otomatis. Jadi tiap jam 8 sama jam 4 sore dia udah terjun sendiri airnya dari atas. Wih, sekarang kita ke atas sih Mbak. Oke, yuk. Nah kalau tangganya ini berarti kan tadi katanya dipindah berarti ya ke sini Iya, ya? tangganya dipindah ke daerah sini, ke pinggir supaya kita punya banyak ruangan yang luas di situ. Jadi ada cross ventilation, kemudian juga areanya terlihat lebih luas. Nah ini juga tangganya kita coba yang beda, jadi bukan pakai railing pada umumnya, kita pakai tembok aja. Nah di sini juga pakai molding ya Mbak? Nah ini wall moldingnya juga, ini sebenarnya tembok lama sih. Jadi semua yang ada di sini tembok lama, tapi karena memang sebelumnya agak bergelombang, akhirnya kita coba ratakan. Habis itu kita kasih kisi-kisi dari HMR, terus dicat biru. Oh ini biru ya, biru keabuan gitu Ini ya? biru keabuan. Kodenya apa ya? Aku Kodenya juga apa lupa. tuh? Ntar ada yang tanya biasanya. Ada yang tanya ya? Ya udah bisa DM. DM-nya di minahouse.id. minahouse.id. Akhirnya udah di lantai 2 ya Mbak ya. Iya. Kayaknya kita ganti pemain ya Mbak. Iya yuk. Capek kita terus Ya udah yuk. Udah ready nih Masnya? Mas Mirfan. Wah tuh. Udah ready ya Mas buat ceritain lantai 2 ya Mas? Oke, sip. Kita gantian dulu. Akhirnya kita ganti peran nih Mas Mirfan yang sebagai narasumber. Iya. Mas boleh nanya-nanya, ini di lantai 2 tuh ada ruangan apa aja kah? Di lantai 2 sih cuman ada kamar tidur sih, sama yang di sini nih ruang living room keluarga lantai 2 ya. Oh, Kalau kamar tidurnya ada 3, master bedroom, kemudian ada 2 kamar anak. oke. Dan ini apakah dari rumah sebelumnya udah layoutnya kayak gini Mas atau banyak ubahan juga? Nah terus yang ini nih, yang ruang sebelah sini tuh Ini tadinya kamar, cuman tadinya ini kamar. ini tadinya kamar. Ini dindingnya di sini, cuman ini dibobok. Terus udah gitu dibagi 2. Ada yang pintu buat ke balkon, dikasih balkon jadinya. Oh, tapi emang sebelumnya juga udah ada balkon atau nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi Ini kamar langsung jendelanya di situ tuh. Jadi memang arsitek kita tuh bilang kan kalau supaya terang sama dingin tuh cross ventilation kan. Jadi di sini ada pintu jendela, sini juga ada jendela. Jadi sebenarnya kan cross kalau lagi dibuka ya semua gitu. ini ada Ini kamar mandi. Jadi yang lama juga kamar mandinya masih di sini sama, cuman di
diremajakan. Ini kamar mandi yang lama, kamar mandi anak. Tapi emang banyak ubahan ya Mas ya kalau kita lihat ya. Jadi lebih modern gitu juga ya. Sebenarnya layoutnya sama, cuman memang diganti semua sih, kayak peletakan kloset, shower gitu, semuanya diganti semua. Bahkan di sini juga ini juga ditambahin ya Mas ya. Ambalan gitu buat bagus. tempat sabun. Dan ada ini ya Mas, lightingnya ya. Ya, Oh, dan nggak lupa ada jendelanya. iya benar. Tapi jendelanya ini pas ya Mas, maksudnya ketika kita mandi kan nggak kelihatan, Nggak kelihatan, kan? iya. Jadi walaupun nggak pakai jendela burung tetap aman ya Mas ya. Iya. Oh, oke. Dan selalu tetap ada sentuhan-sentuhan Japandinya ya Mas di semua ruangan ya. Untuk Japannya apa nih? Ini tuh kayak warna-warna ini, terus ini. Iya sih yang ini ya, Bluetooth. Jadi memang sesuai dengan tema waktu kita minta desainnya sih. Nah, sekarang izin kita boleh lanjut lihat kamar anak. Boleh. langsung. Nah, ini yang kamar anak ya, salah satu kamar anak. Wah, wih cakep banget. Ini gimana Mas konsepnya Mas kalau boleh tahu? Nah, jadi memang waktu kamar anak itu kita kan pengennya tadinya bunk bed gitu ya. Karena kan anaknya 2. Nah, cuman ternyata karena memang plafon kita nggak bisa tinggiin, dari arsitek desainernya bilang kayaknya kalau dibikin 2 tingkat gitu terlalu mepet ke atas gitu. Kalau mau dibikin yang bawahnya lemari, terus segitu atasnya ya semi-semi bunk bed gitulah gitu kan, kasurnya di atas gitu. Jadinya ginilah desainnya gitu. Nah, kemudian memang waktu itu anaknya kan lagi suka-sukanya kuning waktu itu. Oh gitu. Nah, Makanya jadi si rangkanya ini kuning temanya semua ya? kuning. Oh, dan di sini masih ada area. Nah, di sini tuh kayak sebenarnya waktu itu desainnya tuh kayak bikin stage gitu sih, stage buat ya bisa dipakai buat main, entah dia mau apa, mau Area main, area belajar gitu juga nggak sih ya Mas? sama ini di sini ada bench dia bisa ngeliat keluar juga kan. Wih, asik banget. Wah, keren Mas, keren. Terus paling di kamar ini juga ada lemari buku kan, di sini lemari buku. Mungkin ini lemarinya sama ini meja belajarnya di sini. Tapi emang perpaduan warnanya emang ini ya Mas, manis dilihat, cakep sih. Oke. Ada lagi mungkin? Udah, kalau kamar anak sih ini aja. Siap, kita lanjut. Di sini namanya master bed. Wih. Wah, keren banget Mas. Wah, ini master bedroomnya luasnya berapa Mas kalau boleh tahu? Ini kayaknya ada 3 kali ya, 3 meter. Kesana mungkin 6 kali ya, sekitar 18 meter. Oh, sekitar 18 meteran persegi. Jadi dalam sini si area kasurnya, terus di belakang walk-in closetnya gitu ya Mas ya. Oh, Nah, ini mungkin walk-in closet itu juga sama sih dengan yang di bawah ya. Jadi kalau misalkan lagi ditutup, modelnya sama kayak tadi mungkin di bawah dilihat ya, Iya. di ruangan. Jadi kalau lagi ketutup gitu kan, baju-baju yang berantakan ini bisa tersamarkan gitu. Nah, ini. ala-ala ini ya Mas. Apa sih kalau Jepang tuh shoji ya? Pintu shoji ya? Ya, pintu geser ya. Wih, jadi udah bener-bener nggak kelihatan area walk-in closetnya. Iya, Kalau jadi area kamar. Jadi memang requirement kita waktu minta kamar ini tuh sebenarnya minta kamar kayak kamar hotel gitu kan. Oke, oke. Kamar hotel biasanya kan ada nakas-nakas di kanan kiri kanan gitu ya. Terus udah gitu ada headboard gitu kan. Ini udah built-in semua sih. Jadi kita tinggal bawa yang kasur atasnya aja. Dan ada cerminnya juga ya Mas di atasnya ya. Cerminnya mungkin buat supaya lebih luas kali ya. Rasanya lebih luas. Jadi emang requirement-nya pas bilang sama desainer interiornya ya, mau kayak hotel. Ambience kayak hotel gitu ya. Sama di situ mungkin ada tempat working space ya. Kalau misalkan buat kerja di sini kan. Seringnya siapa yang makin nih Mas kalau boleh tahu? Kalau buat kerja sih saya ya sering meeting tuh dari sini. Oh, gitu. Karena kan namanya di kamar kalau anak-anak lagi berisik di luar kita tinggal kunci kamarnya kan kerja di sini. Oh, iya. Oke, dan sebelah sini. Sebelah sini ada master bathroomnya. Dan emang sengaja dibikin pakai kaca burem gini ya Mas? Iya, stained dikasih stained glass. Nah, kalau master bathroomnya juga mungkin mirip dengan tipe kamar mandi yang di bawah ya. Oh, tapi asik banget ini Mas, ada bathtubnya terus langsung kayak satu area terbuka gitu ya. Jadi lebih bisa menikmati banget ya Mas sambil di bathtub. Sambil berendam sambil ngeliat-liat keluar gitu kan. Udaranya juga masuk. Paling cuma ini ya, ini area shower, kloset. Sama sebelah situ mungkin wastafel. Satu yang aku notice ini juga menarik permainan plafonnya ya Mas, jadi Nah, iya. variasi ternyata. Ya, plafonnya ini dikasih apa ya? PVC atau apa gitu? WPC. WPC, iya WPC. Oh, dan lurus ke bawah sini juga gitu berubah ininya.
Mirip kayu-kayu ya. Sama ini juga idenya dari desainer kita nih buat supaya nggak nggak monoton ya. Kalau biasa kan kamar mandi monoton, kalau ini kan acak ya. Sama dikasih list emas gini. Sebenarnya ada worry juga sih, ini emas nanti lama-lama burem kan. Cuman katanya sih enggak kok, kita udah pernah masang udah setahun lebih itu nggak burem gitu. Ini juga udah berapa bulan sih masih kinclong sih. Bagus ya. Siap. Boleh kita lihat Mas area balkon. Nah ya, ini satu lagi ya, balkon belakang. Jadi emang ada balkon depan dan balkon belakang, Mas? Iya benar. Balkon belakang sebenarnya ini buat duduk-duduk santai sih ya, sama menikmati ke bawah kan ada ngelihat vertical garden, ngelihat pas anak-anak sambil main juga bisa ngelihat ya dari sini gitu ya Mas ya. Iya. Wah ini enak nih pas kalau sambil hujan-hujan gitu. Nah, tadinya si kontraktornya bilang nih mau dikasih kolam renang nggak di sini? Oh. Sebenarnya kan cukup nih buat kolam renang Iya. ya. Cuman kita mikir karena anaknya masih kecil dan dia setiap ngeliat air tuh langsung bawaannya pengen nyemplung gitu. Ternyata begitu ceritanya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita kulik-kulik lagi tentang rumahnya. Oke, selesai sudah kita keliling rumahnya Mas Mirvan dan Mbak Narita. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, ini kita pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu berarti ini proses pembangunannya berapa lama mulai dari desain tadi tuh Mas? Kalau desain sendiri itu sekitar 4-5 bulan ya. Desain bolak-balik sama desainernya. Kalau proses pembangunannya sendiri sih sekitar setahun ya. Lumayan lama sih sebenarnya. Dijanjinya 8 bulan, cuman kan seperti biasa lah mundur ya, molor. Tapi setahun kelar sih, mulai dari Juni 2022, Juli 2023 kita udah masuk. Ini setahunan itu ya. Sebulan. Nah, terus kira-kira selama proses pembangunan itu seperti apa Mbak? Mas, adakah yang ini gimana sih drama-dramanya gitu? Kalau soal drama kayaknya nggak habis satu episode ya. Berjilid-jilid kayak novel. Jadi sebenarnya kalau untuk interior sih kita nggak banyak komplain ya. Memang kayaknya oke juga gitu interiornya. Minor banget lah gitu untuk perbaikan-perbaikannya. Tapi kalau untuk arsitektur itu memang banyak banget yang bikin kita juga bertanduk gitu ya. Pokoknya terutama sih di area plumbing. Jadi plumbing ini banyak banget kebocoran, bolak-balik bocor. Terus udah gitu pipa-pipa untuk air panas air dingin kebalik serumahan gitu ya. Mending kalau lagi hilaf gitu kan satu doang gitu ya. Tapi ini hilafnya kok kebangetan gitu Semua. ya. Serumahan gitu. Jadi ketukar gitu air panas sama air dingin. wastafel, shower, pokoknya semuanya kebalik. Dan yang terakhir yang paling major banget itu memang ada kebocoran pipa di area kamar mandi anak. Itu pas sudah jadi itu Mbak? Pas udah jadi kita udah di sini, baru banget pindah, ya Allah mau nangis. Terus emang pipa yang di lantai 2 kamar mandi itu kan bocor. Jadi akhirnya kebocorannya tuh bikin rembes ke area ruang tamu. Jadi kelihatan di pinggir-pinggirnya ada rembes di area plafon di gipsumnya. Nah makin lama makin besar menjalar ke semua ruangan tamu. Akhirnya dicek lah tuh, ternyata memang ada kebocoran di dindingnya di area di pipa deket showernya. Dibobok lah itu keramiknya kan, dibenerin. Waduh. Terus udah bener, akhirnya si plafon ini hancur semua, diganti lah itu plafon di ruang tamu kan. Belum lagi plafon diganti, remah-remahnya udah jatuh semua ke SPC lecet semua, diganti lah ya gitu. Jadi ya memang tidak berkesudahan ya, gitulah namanya lika-liku renovasi rumah. Tapi ya alhamdulillah sih kita bisa lalui gitu ya, meskipun harus banyak sabar. Nah, terus satu pertanyaan lagi mungkin Mas Mbak kalau boleh. Boleh tahu nggak kisaran budgetnya berapa sih waktu pas bangun rumah ini? Waduh, ini pertanyaan paling berat nih kayaknya. Kalau budget sih sebenarnya cukup standar lah ya, karena memang kita kan terus terang dibantu ya sama desainernya kita gitu kan untuk ngecekin RAB. Jadi dari kontraktor ngasih RAB, kemudian kita cek gitu kan. Sebenarnya sih katanya sih standar ya, sekitar 4 juta ya semeter untuk renovasinya. Kalau untuk interior juga more or less sih sekitar 3,9 sih jatuhnya semeter. Oke, untuk build and desainnya semua ya. Iya, jadi memang
ya kita percaya desainernya sih ya, karena katanya ini maksudnya nggak murah tapi ya nggak mahal juga, standar aja untuk ukuran gitu. Oke teman-teman, semoga menginspirasi buat kalian yang udah pada nonton, dan jangan lupa follow Instagramnya @minahouse.id. Oke, ntar tulisannya muncul nih di sini. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson dan Miftah Jana, terus TikTok kita juga Wicak Miftah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kucingnya masuk lagi. Nggak apa-apa. Bestie aku ini. Itu digunakan lagi di tempat yang lain supaya memang Ini ada kucing lagi. Tapi kalau ini aku berani peluk. Kalau itu